Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Ketemu lagi dengan Pak Salim. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua, ketika bumi berhenti berputar. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan merenungkan mutiara hikmah. Anak-anak, kerjakanlah kebaikan meskipun kamu anggap itu kecil, sebab engkau tidak tahu kebaikan mana yang akan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah. Hasan al-Basri. Selanjutnya, peta konsep pembelajaran hari ini kita akan mengawali dengan makna hari akhir, kemudian kita akan berbicara terkait dengan macam-macam hari akhir, lalu tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempercayai hari akhir. Makna hari akhir. Hari akhir atau kiamat adalah hari berakhirnya semua kehidupan di dunia. Pada saat kiamat, alam semesta ini dengan izin Allah akan hancur semuanya. Tidak akan tersisa, tidak akan ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada hari akhir artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat pasti datang. Hari kiamat ditandai dengan ditiupnya terompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil. Semua yang mati akan dihidupkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Malaikat Israfil ini akan meniup 2 kali terompet atau sangkakalanya. Tiupan pertama, alam ini semuanya akan hancur beserta isinya. Kemudian tiupan kedua, manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya. Beriman kepada hari akhir termasuk dalam rukun iman yang kelima. Walaupun hari kiamat atau hari akhir itu pasti datang, tetapi tidak seorang pun yang dapat mengetahui datangnya hari kiamat itu. Para nabi atau rasul juga tidak mengetahui kapan persisnya terjadi kiamat itu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran peristiwa hari akhir. Ini ada beberapa surat yang menerangkan gambaran peristiwa hari akhir. Yang pertama ada Quran surat Toha ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Jadi Allah sengaja merahasiakan waktunya supaya manusia itu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian surat At-Toha ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakannya, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan selain Allah. Kemudian ada lagi di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan lagi senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu
api yang sangat panas. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari panasnya api neraka. Selanjutnya, macam-macam hari akhir. Ada dua ya anak-anak, macam hari akhir. Yang pertama adalah kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah kerusakan atau kematian yang dialami oleh sebagian kecil umat manusia yang ada di dunia. Misalnya, kematian yang dialami oleh seseorang karena kecelakaan, sakit, atau terkena bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan kebakaran. Setiap manusia pasti mengalami kiamat sugro ini, yaitu kematian. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Kemudian kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam raya ini dan segala isinya. Pada hari itu matilah seluruh makhluk yang masih hidup. Bumi akan mengeluarkan segala apa yang dikandungnya. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas yang dihembus angin. Bintang-bintang bertabrakan. Matahari makin dekat dengan bumi, dan bumi diguncangkan dengan guncangan yang amat dahsyat. Hanya Allah saja yang abadi. Kejadian seperti itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ini adalah sudah mulai tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Yang selanjutnya, tanda-tanda hari akhir. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kapan hari akhir atau kiamat itu akan datang. Namun demikian, Allah dan Rasul-Nya memberikan gambaran tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat itu. Yang pertama, tanda kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Yang pertama, tandanya adalah budak melahirkan tuannya. Ini adalah bahasa kiasan yang artinya sungguh saat ini telah banyak terjadi di dunia. Tidak sedikit pun anak yang memperlakukan ibunya seperti pembantunya. Anak tidak menghormati orang tuanya. Justru anak seperti majikan yang suka menyuruh-nyuruh orang tuanya. Tidak membantu orang tua, malah menyuruh-nyuruh seperti pembantunya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, tanda kiamat kecil atau sugro, ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Kemudian perzinaan terjadi secara terang-terangan. Naudzubillah. Minuman keras merajalela dan banyak dinikmati manusia. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan 50:1. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan 50:1. Munculnya peperangan antara dua golongan umat Islam yang mengaku-ngaku sama-sama memperjuangkan Islam. Munculnya banyak nabi palsu, banyak gempa bumi di seluruh dunia, dan fitnah pembunuhan merajalela di mana-mana. Bila tanda-tanda ini sudah muncul, maka kiamat kubro sudah dekat dan kita harus waspada. Kemudian, tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro terjadi setelah terjadinya kiamat sugro. Adapun tanda-tanda kiamat kubro sebagai berikut. Yang pertama, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati umat manusia. Jadi, umat Islam di akhir zaman nanti sudah tidak mau lagi membaca Al-Quran. Maka Al-Quran akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rusaknya Ka'bah. Ketiga, matahari terbit dari arah barat. Yang keempat, keluarnya dabah. Apa itu dabah? Dabah adalah binatang melata yang buas, dan dia akan keluar dari kota Mekah dekat gunung atau bukit Safa. Setelah peristiwa matahari terbit dari barat, dia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas.
Yang kelima, keluarnya dukhon atau asap tebal. Ya, dukhon itu adalah kabut asap yang gelap, tebal, tidak ada oksigen di dalamnya dan teramat panas sehingga mengakibatkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Kemudian yang selanjutnya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa dia Ya'juj dan Ma'juj itu? Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa alaihissalam beserta pasukannya di Bukit Tursina. Selanjutnya, turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam ke dunia. Jadi Nabi Isa sampai sekarang adalah Nabi yang masih hidup, ya, yang kelak nanti akan turun kembali ke dunia. Kemudian selanjutnya keluarnya Dajjal. Siapa dia? Dajjal adalah digambarkan sebagai makhluk yang sangat besar dan tinggi. Selain itu, ciri-cirinya adalah dia mempunyai mata satu. Kemudian di keningnya ada tulisan kafaro atau kafir dengan menggunakan bahasa Arab. Dajjal ini adalah fitnah yang sangat besar sepanjang zaman yang menimpa umat manusia. Kemunculan sosok Dajjal ini untuk menebarkan fitnah dan kerusakan di muka bumi ini. Na'udzubillah. Munculnya Imam Mahdi. Siapa dia? Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Dikatakan bahwa ia menjadi pemimpin yang jujur dan adil, menggunakan harta kekayaannya yang berlimpah untuk kemajuan umat manusia. Dan bila tanda-tanda semua ini sudah muncul, maka kiamat kubro sudah sangat dekat dan segera terjadi. Untuk itu kita perlu waspada dan mempersiapkan amal soleh kita sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hikmah mempercayai hari akhir. Hati akan menjadi tenang yang pertama. Karena apa? Karena bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kemudian sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi, menggunakan narkoba, minuman keras, mencuri, memfitnah dan lain sebagainya. Kemudian hikmah selanjutnya memotivasi sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan tugas sekolah, dan lain sebagainya. Dan terakhir, memberikan kesadaran bagi manusia bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Kita lanjutkan. Nama-nama lain hari akhir. Yang pertama, Yaumul Qiyamah adalah hari menghancurnya seluruh alam dan isinya. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal manusia. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai umat manusia yang terakhir. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal manusia. Yaumuddin adalah hari pembalasan atas perbuatan yang dilakukan di dunia. Yaumul Asir adalah hari yang sangat sulit. Yaumul Hasyrah adalah hari penyesalan. Yaumul Fasl adalah hari pemisahan antara orang yang beriman dan kafir. Dan Yaumut Tanat adalah hari panggil memanggil. Selanjutnya, nama-nama surga dan neraka. Nama surga ada 8 diantaranya. Firdaus, yaitu surga untuk orang yang beriman dan beramal solih. Aden adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga ini untuk orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga ada Naim, yaitu surga untuk orang yang beriman dan beramal solih. Ma'wa adalah surga untuk orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan menuruti hawa nafsunya. Darussalam adalah surga untuk orang yang beriman dan beramal solih. Darul Muqamah, yaitu surga untuk orang yang beriman dan beramal solih.
Al-maqamul amin adalah surga untuk orang yang bertakwa. Khuldi adalah surga untuk orang yang bertakwa juga. Nama neraka ada 8 diantaranya. Hawiyah adalah neraka untuk orang yang ringan timbangan amalnya. Jahim adalah neraka untuk orang yang sesat di jalan Allah atau musyrik, atau orang yang menyekutukan Allah. Sakor adalah neraka untuk orang munafik atau mendustakan Allah dan Rasulnya. Lazza adalah neraka untuk orang yang berpaling dari agama Allah. Hutomah adalah neraka untuk orang yang serakah, menghina orang miskin, tidak mau bersedekah dan tidak mau berzakat. Sa'ir adalah neraka untuk orang yang memakan harta anak yatim. Wail adalah neraka untuk pedagang yang culas, yang tidak amanah, yang mengurangi timbangan. Jahannam adalah neraka untuk pengikut setan atau pemuja setan. Nah, selanjutnya 5 alam yang dilalui manusia. Kita sudah masuk ke pos mana ya? Kita urutkan. Yang pertama adalah alam arwah. Kita sudah melewati ini, alam arwah. Jadi sebelum kita lahir ke dunia, arwah-arwah kita itu ditempatkan dalam satu tempat, yaitu namanya alam arwah. Setelah itu ditiupkan di dalam kandungan, dan kita berada di dalam kandungan ibu kita selama 9 bulan 10 hari atau lebih. Nah, ini adalah alam kandungan di sana, kita berkembang di sana. Kemudian selanjutnya adalah alam dunia, kita dilahirkan. Sampai saat ini kita masih hidup di dunia, berarti kita di tempat yang ketiga, urutan ketiga, alam dunia. Dan berikutnya adalah alam kubur atau alam barzah, dan terakhir alam akhirat. Inilah alam yang kekal abadi, tidak akan mati lagi. Nah, ini adalah 5 alam yang kita nanti akan lalui bersama, ya. Ada alam arwah, kandungan, dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Berarti tinggal 2 alam lagi kita akan menempuhnya. Semoga kita husnul khotimah dan mendapatkan ampunan Allah dan dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan saksikan video ilustrasi datangnya hari akhir atau kiamat.
Selanjutnya, setelah menonton videonya, silahkan kerjakan latihan soal di link Google Form yang sudah tersedia di deskripsi channel YouTube ini. Silahkan klik link Google Formnya, kemudian kerjakan ya. Sebelumnya subscribe dulu ya untuk berkembangnya channel ini, dan kalian boleh like atau share ilmu ini kepada orang lain. Insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan kekhilafan milik saya pribadi. Untuk itu mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.